Bab 638. Kekuatan Marco Jiang. Leluhur. Winona Jiang terkejut. Berdasarkan perkiraan dia, leluhur sudah diserang Dimas Jiang. Sekarang ada di mana, dia juga tidak tahu. Tetapi semua ini hanya perkiraan dia juga tidak melihat dengan mata sendiri, jadi tidak berani sembarangan berbicara. Aku tidak tahu. Pas aku kembali, tidak berjumpa dengan leluhur. Marco Jiang juga tidak banyak bertanya. Berjalan kembali. Kamar kayu ini sudah berantakan karena aura Klutang. Marco Jiang berjalan mendekat dan berkata, "Klu, bawa Kingston Jiang pergi ke kota Jiangzhou untuk menjalani pengobatan saja." Hah? Klutang pun tercengang dan berkata, "Kakek, sekarang Kingston Jiang masih belum sadar, apakah tidak masalah menempuh perjalanan sejauh itu?" Saat ini, Kingston Jiang yang terbaring di ranjang pun batuk ringan. Dia pelan-pelan membuka mata. Langsung terlihat sebuah wajah yang cantik. "Klu." Dia memanggil dengan nada tidak bertenaga. Klutang melihat Kingston Jiang sadar pun mengalir air mata kebahagiaan. "Suamiku, kamu sudah sadar. Kamu akhirnya sadar, Hicks." Klutang pun mengalirkan air mata kebahagiaan. Kingston Jiang ingin bangkit, tetapi bergerak sedikit langsung terasa sakit yang menusuk, sangat menderita dan memuntahkan darah. Klutang mengambil tisu mengelap darahnya dan berkata, "Suamiku, lukamu cukup parah, jangan sembarangan bergerak." Kingston Jiang baring di ranjang, melihat Klutang dia pun merasa bersyukur. Diserang Firma Jiu dari belakang, dia mengira dirinya akan mati. Tapi, dia sekarang masih hidup. "Kakek." Dia melihat Marco Jiang, pun menyapanya. "Kak Kingston." Winona Jiang juga berjalan mendekat. Marco Jiang menggenggam tangannya, kembali memeriksa nadinya dan kondisi luka dia, lalu mengerutkan kening berkata, "Kingston Jiang, lukamu sangat parah. Kali ini masih bisa hidup ini bertanda nyawamu cukup keras. Tetapi, sekarang tidak bisa menggerakkan energi Ki, jangan sembarangan bergerak. Urat nadimu sangat lemah tidak bisa menahan kekuatan energi Ki. Jika kamu menggerakkannya, maka akan putus." Kingston Jiang seorang petarung, juga seorang ahli medis, dia tahu kondisi luka dirinya sendiri. Di saat diserang dari belakang, dia mengira dirinya sudah mati. Sekarang sadar, dia pun sudah mengetahui kondisi badannya sekarang. "Kakek, aku perlu kamu membantu pengobatan akupuntur." Kingston Jiang berkata dengan tidak bertenaga. 81 jarum dahsyat dia, meskipun tidak bisa sembuh total, tetapi setidaknya tidak akan lemas seperti sekarang ini. "Baik." Marco Jiang mengangguk kepala. Dia pernah membaca klasik medis, mengetahui 81 jarum dahsyat. Isi kitab klasik medis bagian bawah berisi 81 jarum dahsyat. Tetapi dia tidak pernah menggunakan 81 jarum dahsyat, juga tidak pernah melihat cara penggunaan 81 jarum dahsyat. Kingston Jiang dari lengannya jatuh sebuah kawat baja ini pun terbagi menjadi jarum-jarum kecil. "Kakek, ayo mulai." "Baik." Marco Jiang mengangguk kepala. Dia mengambil sebuah jarum. Kingston Jiang berkata, "Gerakan energi Ki, menggunakan energi Ki memasukkan jarum ke dalam tubuh, dimulai dari titik akupuntung Tianling." Marco Jiang menggerakkan energi Ki. Saat menggerakkan energi Ki, jarum yang ada di tangannya berubah menjadi lubang tiada dasar, menyerap energi Ki, jarum yang ada di tangan pun memancarkan cahaya terang. Menakjubkan. Marco Jiang pun langsung memuji. Dirinya bertahun-tahun ini melihat banyak kejadian, semua benda pusaka juga pernah dia jumpai, tapi sekarang masih tercengang oleh 81 jarum dahsyat. Tercengang sejenak, dia pun mulai fokus, memulai menggerakkan jarum. Jarum pertama masuk. Badan Kingston Jiang pun bergetar. Kekuatan tidak berwujud yang ada di dalam jarum pun berubah menjadi energi yang menyelimuti badan Kingston Jiang, membuat tubuhnya merasa segar. Felix Murong juga mendekat, terus melihat 81 jarum dahsyat yang ada di tangan Marco Jiang. Di bawah arahan Kingston Jiang, Marco Jiang terus menggerakkan jarum.
Marco Jiang adalah tingkat alam ke-8, meskipun sudah menguras energi Qi untuk mengobati Kingston Jiang, tetapi energi Qi masih banyak, bisa menggerakkan 81 jarum sekaligus. Tidak lama kemudian, badan Kingston Jiang pun dipenuhi jarum. Jarum-jarum ini terus berubah menjadi energi yang kuat, mulai memulihkan luka di badannya. Kira-kira lewat beberapa menit, Kingston Jiang berkata, "Oke." Marco Jiang mulai menarik jarum. Kingston Jiang menyimpan 81 jarum dahsyat, lalu turun dari ranjang. Merenggangkan otot-otot. Ini sudah lebih segar dan nyaman. Marco Jiang dan Felix Murong pun tercengang. Mereka sangat tahu jelas dengan kondisi luka Kingston Jiang. Hanya menggerakkan jarum, sudah sembuh. Marco Jiang melihat Kingston Jiang yang merenggangkan otot-otot pun berkata, "Bagaimana rasa sekarang?" Kingston Jiang tersenyum dan berkata, "Masih lemah, tetapi sementara tidak ada masalah besar. Hanya perlu istirahat beberapa waktu pasti akan sembuh total." Baiklah. Marco Jiang pun merasa lega. Sekarang luka Kingston Jiang sudah terselesaikan, masih ada masalah kelutang. Dia melirik sekilas kelutang, berkata dengan muka serius, "Kingston Jiang, masalah clue, aku harus memberi tahu padamu." Hah? Kingston Jiang pun kaget, melihat sekilas kelutang. Kelutang bagaikan seorang anak kecil yang melakukan kesalahan, menundukkan kepala. Kingston Jiang pun berkata, "Kenapa dengan clue?" Marco Jiang berkata, "Dia terkena darah tortura. Ini adalah darah iblis, bisa memengaruhi kesadaran orang, membuat orang masuk ke mode iblis." Marco Jiang pun menjelaskan kejadian ini satu kali. Dimulai dari pedang pembasmi iblis, sampai membunuh Kelvin Jiu. Kingston Jiang pun dengan serius mendengarkannya. "Suamiku, aku." Kelutang takut Kingston Jiang memarahinya, langsung menjelaskan, Aku khawatir denganmu, barulah diam-diam pergi ke sana." Kingston Jiang bertanya, "Kakek, ada cara untuk mengobatinya?" Marco Jiang menggeleng kepala dan berkata, "Sekarang aku tidak ada cara, hanya bisa mengandalkan teknologi modern, mencoba mengganti darah. Mengganti semua darah iblis yang ada. Aku akan mengambil sedikit darah clue untuk melakukan pemeriksaan." "Baik." Kingston Jiang mengangguk kepala. "Masalah sampai di tahap seperti ini, hanya ada cara ini saja." Kingston Jiang. Felix Murong pun bersuara, kamu bisa menggunakan jarum di tanganmu untuk memulihkan kekuatanku." Kingston Jiang melihat sekilas Felix Murong dan berkata, "Seharusnya bisa, tetapi aku sekarang tidak bisa menggerakkan energi Qi, harus menunggu aku memulihkan kekuatan baru mencoba." "Oh iya? Dia siapa?" tanya Marco Jiang. Dia dari tadi sangat penasaran dengan status Felix Murong, hanya saja Felix Murong dari tadi tidak bersuara. Kingston Jiang berkata, "Dia Felix Murong." Marco Jiang, Kelutang dan Winona Jiang pun terkejut, badan mundur ke belakang, menatap Felix Murong dengan siaga. Sepasang tangan Marco Jiang yang ada di belakang pinggang pun mengepal erat, menggerakkan energi Qi ke dalam kepalan tangan ini, berencana membunuh Felix Murong. "Kamu Felix Murong." Marco Jiang memelototi Felix Murong yang keriput dan tua, tatapan mata juga sedikit takut. Dalam pemahaman dia, Felix Murong adalah 8 alam puncak, sudah menaiki 3 anak tangga langit. Catatan kitab kuno, menaiki 9 anak tangga, itu adalah 9 alam. Isu yang beredar, mencapai 9 alam akan panjang umur. Felix Murong adalah orang yang dalam ratusan tahun ini paling mendekati 9 alam, paling mendekati orang yang panjang umur. Sedangkan dia, Maxi pun naik 1 tangga langit, dibandingkan dengan Felix Murong di saat masa kejayaan, masih berbeda jauh. "Iya." Felix Murong mengakuinya, mengangguk kepala dan berkata, "Aku Felix Murong. Tetapi energi Kiku sudah lenyap, teknik jurus sudah hilang. Sekarang dalam kondisi sekarat, mungkin suatu hari akan kembali ke sana." Marco Jiang mengerutkan kening, melihat Kingston Jiang dan berkata, "Kenapa ini? Kenapa kamu bisa berteman dengan dia?" Kingston Jiang berkata, "Waktu itu merasa dia juga orang yang kasihan, barulah menyelamatkannya."
Marco Jiang menghirup napas dalam-dalam, energi Qi yang terkumpul di kepalan tangan pun lenyap. Dia memperingatkan, Felix Murong, jangan ada niat licik, jika tidak aku tidak akan mengampunimu. Felix Murong tersenyum dan berkata, Marco Jiang, bertahun-tahun ini, kamu pernah aku berbuat licik. Malah kamu, memiliki niat licik dan sangat menakutkan. Mencelakai semua orang, kali ini di Gunung Tianshan membunuh Tortura, kamu mendapatkan berapa banyak keuntungan. Keuntungan dibagi sama orang lain, aku tidak mendapatkan apapun. Marco Jiang tidak banyak berkata, melihat sekilas Koletang dan berkata, Klu, kamu keluar sebentar. Aku akan mengambil sedikit darahmu untuk melakukan pemeriksaan. Baik. Klu Tang pun ikut Marco Jiang keluar. Sedangkan Kingston Jiang juga berdiri, keluar dari rumah kayu yang berantakan ini. Winona Jiang ikut di belakangnya. Dia ingin berkata tetapi tidak jadi, sangat bimbang apakah mau memberitahu masalah ruang rahasia bawah tanah pada Kingston Jiang. Bersambung.